Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang. Sedikit ingin cerita histori perjalanan hidup kami. Alhamdulillah, saya dilahirkan di Kabupaten Sampang yang sama-sama kita cinta ini. Lahir tanggal 17 Agustus tahun 1972. Orang tua kami seorang kepala sekolah yang bernama Haji Hasan Basri, dan ibu kami seorang ibu rumah tangga yang bernama Haji Siti Subaid. Kami sekolah SD di Kabupaten Sampang, SMP di Kabupaten Sampang, dan SMA di Kabupaten Sampang. Ketika kami ditinggal oleh orang tua kami di tahun 1986, maka kami masih melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Karena di SMA kami ditinggalkan, dan karena dua-duanya orang tua kami dan saudara kami meninggal waktu itu, kami ditinggalin hutang ke Bank BRI sebesar 75 juta. Itulah yang menjadi terpuruk perekonomian kami, sampai rumah kami pun mau disita oleh Bank BRI. Akhirnya kami bersama Umi atau orang ibu kami datang ke BTPN Surabaya di Jalan Indrapura waktu itu. Kami meminta keringanan. Dan alhamdulillah kami bisa bayar, dan kami muda waktu itu di tahun 88 kami berangkat ke Jakarta berbekal uang 26.000. Dan lalu berjalan waktu di tahun 91 kami hijrah ke Bogor, tepatnya di Gunung Putri. Kami mencoba berusaha, tapi di situ memenuhi kegagalan, dan kami bekerja ke orang, jadi supir kembali, berikut juga jadi kuli sebenarnya, kuli angkut palet waktu itu. Alhamdulillah di tahun 94 kami menikah dengan seorang wanita asli Gunung Putri, asli Bogor. Di 96 bulan 8 kami berusaha buka usaha baru besi waktu itu, besi tua. Alhamdulillah kami bisa menjalankan usaha itu sampai alhamdulillah sukses. Di tahun 2013 kami mencoba mencalonkan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Alhamdulillah di tahun 2014 saya dilantik 1 Oktober sebagai anggota DPR RI dari Dapil 11 Madura dari Partai Nasdem tentunya. Alhamdulillah kita menjalani kegiatan itu atau profesi sebagai anggota DPR RI sampai tahun 2017. Di tahun 2017 saya punya keinginan, karena kami sudah lama sebenarnya, kami sebagai putra daerah dan kami lahir di Sampang, terpanggil bagaimana kita bisa terlibat, berbuat kepada sesama, khususnya masyarakat kita, masyarakat Sampang, berbuat nyata untuk masyarakat kami. Kita mencoba mencalonkan bupati di 2017. Alhamdulillah prosesnya setelah 2017 proses pemilihan di 2018 akhir waktu itu kami menang pemilihan pertama, menang 4.445. Nah, namun MK berbicara lain, MK memutuskan untuk di PSU keseluruhan se-kabupaten, pemilihan ulang se-kabupaten. Kami mengikuti proses kembali, dan alhamdulillah di tahun 2018 akhir kami menang kembali sebesar 11% dengan jumlah 61.000 ya. Akhirnya kami dilantik sebagai bupati di akhir Januari, tanggal 31 Januari 2019. Alhamdulillah kami bisa menjalankan aktivitas kami sebagai apa yang sudah diamanahkan dan disumpahkan kepada kami sebagai Bupati Sampang. Tujuan kami adalah bagaimana kita termotivasi, ya, terlibat, berbuat kepada sama. Tentunya semua itu kita jadikan ibadah. Ibadah, nggak ada yang lain. Ingin berbuat kepada sama.
Dan alhamdulillah setelah kepemimpinan kami haramkan ada beberapa hal yang kami haramkan, ya, termasuk jual beli jabatan. Karena bagaimana kita bisa mereformasi birokrasi kami, ya, karena mesin daripada satu daerah ini adalah birokrasi. Bagaimana satu daerah bisa maju ketika mesinnya pun kurang sehat? Maka dari itu kita melakukan pembenahan dengan tanpa mahar, ya. Pertama tujuan kami adalah bagaimana kita bisa mereformasi birokrasi. Alhamdulillah birokrasi kita sudah mulai jalan, dan alhamdulillah karena kami punya ibadah dan setiap kami rapat OPD, ya, dengan teman-teman dinas semuanya, pertama yang saya ajak adalah bagaimana kita menyiapkan ibadah bisa berbuat kepada sama itu. Nah, kedua, setiap program kami saya wajibkan kepada seluruh kepala dinas kami harus membuat program yang pro masyarakat, harus membuat program yang bermanfaat kepada masyarakat. Tentunya kami, ya, sebagai manusia pasti punya tujuan, ya. Tujuan kami ingin berbuat kepada sesama. Nah, kalau masalah karir, kami berjalan bagaikan air mengalir sebenarnya. Tapi bagaimana kita melangkah dengan niat ibadah, dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah di jalan akan ada jalan. Itu yang prinsip kami lakukan. Jangan sampai kita, kalau kita ingin sukses, jangan sampai kita takut melangkah. Tapi ketika kita sudah berani melangkah, insya Allah di jalan nanti akan ada jalan. Itu yang kami lakukan. Ada salah satu kejadian yang memang agak menarik dan sampai sekarang masih teringat betul sama saya. Waktu kakak saya, kebetulan kakak saya, mbak saya ini kuliah di IKIP, di IKIP di Malang, ya. Waktu itu mau wisuda waktu itu, sampai buat uang wisuda itu enggak punya. Akhirnya kami menjual kursi seharga 600.000 waktu itu. Itulah yang menjadi modal kami untuk bisa datang atau hadir untuk kegiatan wisuda mbak kami waktu itu di Malang. Kami, ya, banyaklah motivasi daripada kedua orang tua kami, termasuk dari bapak kami yang jadilah petarung sebagai lelaki sejati, termasuk dari ibu juga. Kami masih kita masih banyak curhat, ya. Sebelum ibu kami meninggal di tahun 2007, kami masih punya orang tua yang bisa kita ajak bicara. Karena saya anggap sebagai anak tidak seberapa kita membalas jasa budi kepada orang tua kami, karena kami dibesarkan, dilahirkan dari orang tua kami, ya. Kami bersama-sama dengan ibu kami, sekalipun orang tua kami waktu itu bekerja menjadi TKW, kami di Jakarta, waktu itu masih berkirim surat, berkirim kabar bahwa nitip, yang saya masih ingat terngiang-ngiang adalah masih nitip adik-adik kami yang masih sekolah. Dan alhamdulillah kami yang bisa membiayai, termasuk kami bisa bayar hutang sekalipun nyicil ke Bank BRI, sampai saya terima sertifikat dari BRI ketika sudah lunas di tahun 99. Pertama adalah prinsip hidup. Prinsip hidup itu adalah jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Artinya, sekalipun kita bergaul dengan siapapun, dengan tukang narkoba, dengan maling atau yang lain, tapi kalau kita punya prinsip hidup, insya Allah tidak terkontaminasi, maka jadilah sendiri. Kedua, yang saya lakukan adalah komitmen hidup. Komitmen hidup ini ketika kita janji dengan orang, maka itulah harus kita lakukan. Tidak boleh mencela-mencela, tidak boleh keluar daripada komitmen hidup. Kalau sudah bicara A ya A, B ya B, itu yang menjadi komitmen kami. Ketiga adalah bagaimana kita punya tujuan hidup, ya. Tujuan hidup ini contohnya seumpamanya kita hidup harus punya tujuan dong. Nah, ketika kita punya tujuan hidup berarti kita harus memperbaiki diri, ya. Berbuat, ya, evaluasi diri kita sendiri untuk mencapai tujuan hidup ini. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, untuk Inspirasi BBS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.